Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita akan bahas tentang doktrin Allah. Jadi pertemuan pada malam ini kita akan bahas tentang doktrin Allah. Em, saya akan mulai dengan sebuah kutipan yang dikatakan oleh James Montgomery Boyce. Kita dapat mengenal Allah hanya sebagaimana ia menyatakan dirinya kepada kita dalam kitab suci. Dan kita tidak dapat mengenal kitab suci sampai kita bersedia diubah olehnya. Jadi ini sebuah quotes yang apa ya, untuk memulailah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita dapat mengenal Allah hanya sebagaimana ia menyatakan dirinya kepada kita dalam kitab suci. Dan kita tidak dapat mengenal kitab suci sampai kita bersedia diubah olehnya. Oke, untuk mengenal Allah, mengenal tentang keberadaan Allah, kita akan mulai dengan salah satu ayat yang kalau kita biasanya ini ayat ini seringkali disebut sewaktu pembahasan tentang Tritunggal, pembahasan tentang Allah, pembahasan tentang dalam Perjanjian Lama, dalam pengutusan Musa. Biasanya ayat ini sering kita dengar. Nah, ayat tersebut ada di Keluaran 3 ayat 14. Jadi Keluaran 3 ayat 14 ini jadi sebuah ayat yang menjelaskan atau menunjukkan eksistensi keberadaan Allah. Memang pada waktu itu konteksnya di Keluaran 3:14 itu soal pengutusan Musa. Tapi melalui kalimat ini kita nanti belajar. Oke, Keluaran 3:14 boleh ada yang tolong bacain? Keluaran 3:14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke. Jadi kalau kalian lihat Alkitab, itu aku adalah aku ditulis dengan caps lock, dengan huruf besar. Nah, itu aku adalah aku itu sebenarnya menandakan. Itu jadi sebenarnya konteksnya itu waktu itu Musa lagi diutus kan. Kemudian Musa kan ragu. Nanti kalau orang Israel tanya aku dari mana, siapa aku gitu ya. Tuhan cuma bilang kalau emang mereka bertanya kamu jawab, aku adalah aku yang mengutus. Jadi aku adalah aku itu udah apa ya? Sebuah kata dari Tuhan, dari Allah yang sudah menandakan bahwa nanti maksudnya ada beberapa pengertian dari kalimat ini. Nah, secara tidak langsung ketika Allah mengatakan aku adalah aku, itu sudah menunjukkan keberadaan Allah atas kehidupan ini. Jadi aku adalah aku itu menandakan bahwa Allah tidak memiliki asal-usul. Dan eksistensinya itu tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Allah, ya sebagaimana dia Allah. Jadi kalimat ini nanti kita ada beberapa pengertian nih yang kita dapat dari kalimat ini nanti. Yang pertama ini, eksistensi Allah. Dari kalimat aku adalah aku itu, tertulis di situ, aku adalah aku, kita dapatnya kalau, iya inilah, Allah tuh menunjukkan dirinya, aku adalah aku. Elohim Yahweh, Adonai. Ya, nah yang kedua, aku adalah aku, itu maksudnya apa? Kenapa maksud dari atau makna di balik kalimat aku adalah aku? Maknanya adalah bahwa Allah cukup dalam dirinya. Jadi Allah itu adalah Allah yang cukup dalam dirinya. Oleh karenanya Allah tidak butuh dibela. Karena ia apa adanya dia. Dan akan tetap demikian sekalipun terjadi serangan-serangan orang yang berdosa dan sombong dari individu-individu yang jahat. Nah ini saya dapat dari buku James Montgomery Boyce yang tadi kita baca quotes-nya. Jadi Allah itu cukup dalam dirinya. Dan Allah karena dia cukup dalam dirinya artinya begini. Bencinya seorang kepada Allah tidak mengurangi dalam tanda kutip ya, kalau bahasa gaulnya tuh tidak mengurangi kealahannya. Allah ya Allah begitu. Dan Allah cukup dalam dirinya. Aku sebagaimana aku. Itu Allah. Oleh karena Allah tidak butuh dibela. Tidak butuh dibela karena dia memang apa adanya. Mau dijahatin sama seorang pun dia tetap Allah. Tidak menurunkan kualitasnya atau
Kalau boleh pinjam kata sebut kualitas ya, tidak menurunkan kualitas. Allah ya Allah. Maka sebenarnya Allah yang perlu dibela itu justru bukanlah Allah. Justru bukanlah Allah. Tetapi Allah Alkitab adalah dia yang bereksistensi dalam dirinya sendiri. Jadi memang dia ingin hadir, menunjukkan dirinya, itulah Allah kita. Yang justru bukan minta untuk dibela-bela, tapi justru dialah Allah pembela yang sejati bagi para umatnya. Jadi dari kalimat aku adalah aku ini kita dapat mengerti kalau ya Allah sebagaimana dirinya Allah. Dan dia cukup. Memang Allah. Dan dia adalah pembela bagi umatnya. Oke. Selanjutnya, kalimat aku adalah aku juga berarti Allah adalah kekal. Dapat dipercayai dan tidak pernah berubah. Nah, ini biasanya sering kita dengar ya dulu, sekarang sampai selama-lamanya kali ya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang kekal, dapat dipercaya dan tidak pernah berubah. Karena kalau Allah seperti kita, maka Allah itu tidak dapat diandalkan. Karena manusia itu bisa berubah. Dan ketika manusia itu berubah kan akibatnya apa? Kehendak kita dan janji-janji yang pernah kita utarakan mungkin kepada seorang ya pasti bisa berubah juga. Tapi nyatanya Allah kita nggak demikian. Allah kita dapat dipercaya dan tidak pernah berubah. Artinya kehendaknya, janji-janjinya tidak akan pernah berubah. Jadi kalau kita mendengar kata aku adalah aku, kita mengerti. Oh, Allah adalah Allah yang kekal, dapat dipercayai, dan tidak pernah berubah. Nah, ini dia. Makna selanjutnya apa? Aku adalah aku artinya apa? Bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Adonai. Tidak ada Allah lain selain Adonai. Jadi ini penegasan sebenarnya. Penegasan Allah kepada kita. Bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Adonai. Artinya dari pernyataan ini apa? Bahwa yang pertama kita harus menyembah Allah dan menaati Dia. Karena tidak ada Allah lain selain Dia. Ini maaf agak typo, maksudnya tidak ada Allah lain selain daripada Yahweh. Harusnya tuh Allahnya kecil tuh, atau dewa-dewa lain selain Yahweh. Sorry, bukan itu. Maksudnya tidak ada sesembahan selain daripada Yahweh. Daripada Adonai. Jadi maksud ini apa penegasan kata ini? Ya kita harus menyembah Allah dan menaati Dia. Yang kedua, kita harus menolak penyembahan Allah lain. Jadi kita harus menolak menyembah Allah lain gitu. Karena tidak ada Allah selain Yahweh atau Adonai. Yang ketiga, kita harus menolak penyembahan kepada Allah yang sejati dengan sarana apapun yang tidak layak baginya. Seperti penggunaan patung-patung atau gambar-gambar. Mungkin Allahnya benar Allah Yahweh, tapi kalau menyembah dengan sarana yang tidak sesuai atau tidak layak bagi Allah, seperti patung-patung atau gambar-gambar, nah itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Jadi dari pembelajaran bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Adonai, yang pertama apa tadi? Kita belajar untuk menyembah Allah dan menaati Dia. Yang kedua, kita harus menolak menyembah Allah-Allah lain atau dewa-dewa. Dan yang ketiga, kita harus menolak penyembahan kepada Allah dengan menggunakan sarana yang tidak layak bagi Allah sendiri. Misalnya seperti penggunaan patung-patung atau gambar-gambar. Oke, jadi kalau ini introduksi dari dari pengenalan akan Allah ya, doktrin Allah itu ya. Saya ambilnya dari atau pendekatan yang saya ambil itu melalui aku adalah aku kalimat itu. Jadi melalui kalimat ini kita mengerti kalau yang pertama itu eksistensi Allah itu nyata. Kehadiran Allah atas kehidupan ini, atas dunia itu nyata, memang ada Allah. Dan yang kedua, Allah itu cukup dengan dirinya sendiri. Dia cukup. Apa yang diperbuat oleh manusia kepada dirinya tidak mengurangi. Allah ya Allah. Yang ketiga, Allah itu kekal. Dapat dipercayai dan tidak pernah berubah. Yang keempat, tidak ada lain selain Adonai. Tidak ada lain selain Adonai. Ini introduksi dari Allah. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Apa sih yang membuktikan keberadaan Allah? Apa sih yang membuktikan kalau Allah itu ada? Ada beberapa argumen memang, teman-teman. Ada beberapa argumen yang akan kita bahas nih satu persatu.
Nah, ada sekitar 5 kalau nggak salah, 5 argumen tentang bukti keberadaan Allah. Kalau kita ingin membuktikan Allah berada, maka argumentasi pertama itu adalah kosmologikal. Ada namanya argumentasi kosmologikal. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani. Kosmos artinya dunia. Nah, argumentasi ini menyatakan bahwa pasti ada penyebab dari segala sesuatu yang ada. Jadi argumentasi ini berpijak bahwa ada segala sesuatu yang terjadi ada karena pasti ada penyebabnya. Misalnya, kalau kita hari memiliki handphone, entah itu Samsung, Xiaomi, iPhone, pasti ada penyebabnya. Kenapa ini iPhone ini bisa ada? Kenapa ini Samsung bisa ada? Pasti ada penyebabnya, ada penciptanya. Demikian pula ketika kita melihat manusia, kita melihat alam semesta yang besar ini, pasti ada penyebabnya. Kenapa segala sesuatu ini ada? Ya siapa lagi kalau bukan yang maha kuasa itu, Allah itu sendiri. Nah, ini argumentasi kosmologikal ini maksudnya tentang sebab dan akibatnya. Jadi kalau ada akibatnya A misalnya, pasti ada penyebabnya. Kenapa bisa ada dunia, ada matahari, ada manusia, pasti ada penyebabnya. Nanti membuktikan keberadaan Allah. Nah, tapi biasanya argumentasi ini sering diperdebatkan dengan satu pertanyaan. Kalau memang hukumnya adalah sebab akibat, kalau begitu, siapa yang menyebabkan Allah ada? Kalau memang hukumnya sebab dan akibat ya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Atau siapa penyebab Allah? Nah, kita harus ketahui bahwa Allah bukanlah sebuah ciptaan, tapi Ia adalah pencipta. Dialah pencipta itu sendiri. Dia adalah Allah, pencipta yang memang sudah ada kekal sampai kekal. Nah, jadi waktu itu saya juga pernah nonton salah satu video apologetika, kalau nggak salah, Turek. Lupa depannya apa, namanya Turek gitu. Frank Turek apa siapa gitu. Saya lupa lagi. Turek gitu namanya. Nah, dia juga dapat pertanyaan yang serupa. Kalau emang segala sesuatu ada penyebabnya, kalau gitu saya menciptakan Allah. Nah, Turek ini dia membahas kalau justru Allah itu bukan ciptaan. Memang nggak ada yang menciptakan dia, justru memang dia penciptanya. Gitu. Jadi justru dari dialah segala sesuatu ada. Nah, inilah argumentasi kosmologikal. Yang kedua, ada argumentasi teleologikal. Teleologikal. Jadi, argumentasi ini mengatakan bahwa di setiap aspek dunia ini, itu membuktikan adanya akal budi, tujuan harmonis. Jadi begini, argumentasi ini menjelaskan bahwa tidak mungkin ya. Jadi ada sebuah sistem nih, pasti ada sebuah sistem dalam dunia kita. Ada siklus alam, betul. Bagaimana bumi ini, bagaimana bumi tetap pada porosnya, bagaimana matahari tetap pada posisinya. Itu ada siklus alam yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, tidak mungkin ada nggak mungkin dengan sistem, maksudnya dengan sistem yang ada seperti ini, tidak mungkin nggak ada orang yang mengatur itu atau nggak ada pribadi yang mengatur itu. Pasti ada suatu pribadi atau arsitek ahli di belakang, di balik alam semesta yang berjalan dengan sistemnya, dengan berjalan sesuai dengan alurnya. Nah, ini seringkali juga Om Eras suka bilang juga kalau dalam seminar-seminar pemuda gitu ya. Dia kan sering kasih ilustrasi, beliau sering kasih ilustrasi, kalau matahari ini maju kita jadi apa? Jadi stik panggang gitu ya. Kalau mataharinya menjauh kita jadi es mambo misalnya begitu. Nah, kenapa bisa matahari dalam tetap pada posisinya? Itu pasti ada sebuah pribadi yang tetap bekerja sampai hari ini. Pasti ada seseorang di balik alur atau sistem alam semesta ini. Di balik jagat raya ini. Dengan keteraturan yang ada, pasti ada. Nah, disitulah kita mengatakan bahwa Allah lah yang mengatur itu. Allah lah yang terus bekerja sampai saat ini. Makanya Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Sampai hari ini. Nah, itu membuktikan kalau ada Allah, arsitek, seorang ahli, yang menjaga keteraturan itu. Sampai hari ini.
Oke. Next. Yang ketiga, argumentasi antropologikal. Nah, argumen ini berdasarkan penciptaan manusia. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, dengan berbagai kompleksitasnya gitu ya, justru itu membuktikan bahwa memang ada penciptanya. Kalau dikatakan mirip gambar Allah gitu kan, sudah jelas membuktikan bahwa ada penciptanya. Oh, dibahas ya? Oke. Sip. Ini antropologikal, ada argumen moral, dan oke, kalau misalnya ini udah dibahas, karena saya dapatnya yang ini nih, kalau ini udah dibahas, akan kelar, sebentar kelar nih berarti. Ada miskom nggak kira-kira ya? Nggak apa-apa, tanya jawab aja kali ya. Oh iya, oke. Di doktrin Allah sama doktrin Bible, memang ini masuk gitu. Paling terangin dikit aja kali. Oh iya, oke. Oke, mungkin sedikit kali ya. Ini bentar kok. Ini argumen moral, argumen berhubungan dengan antropologikal, mengakui bahwa manusia memiliki kesadaran akan yang benar dan yang salah. Nah, ini sering banget nih. Jadi ini berpijak pada suatu fakta bahwa dimanapun belahan dunia ini terdapat hukum moral atau etika yang mirip atau yang sama. Jadi dari masyarakat modern maupun masyarakat suku, hukum moralnya sama. Misalnya harus menghormati orang tua, nggak boleh membunuh sesama. Nah, hal ini diyakini bahwa ada Allah memang yang menuliskan hukumnya dalam loh hati manusia, sehingga memiliki kesadaran akan yang benar dan yang salah. Nah, itu argumen moral. Nah, yang kelima, ada argumen ontologis. Argumen yang berkata bahwa manusia memiliki kesadaran adanya keberadaan yang sempurna, yaitu Allah atau pribadi yang maha kuasa. Jadi setidaknya dalam kehidupan manusia tuh pasti ada kesadaran, sepertinya ada kesadaran tuh yang mengatakan kalau ada Allah nih, ada pribadi yang maha kuasa. Ada pribadi yang maha kuasa. Apalagi di Indonesia kan, yang beragama, nah ini bisa jadi. Nah inilah bukti keberadaan Allah. Nah, pendeta Dr. Sabdono mengatakan bahwa jejak Tuhan pasti nampak nyata melalui tindakan dan karyanya dalam sejarah kehidupan. Kalau jujur, sebenarnya keberadaan Allah ini sulit dibantah atau bahkan tidak bisa dibantah. Jadi emang pasti Allah itu ada. Oke. Nah, ini slide kedua dari yang terakhir. Ini sedikit ngebahas sih tentang kelompok-kelompok yang tidak mengakui keberadaan Allah. Ada kelompok-kelompok yang tidak mengakui keberadaan Allah. Misalnya yang pertama ada kaum ateis. Nah, ini kaum atau kelompok manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Mereka nggak percaya. Yang kedua ada politeisme. Jadi kelompok manusia yang percaya banyak dewa. Ada dewa A, dewa B, dewa C. Yang ketiga panteistik, bahwa Allah ada dalam semua, bahkan Allah adalah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini justru itu Allah gitu. Nah, mereka mempercayai itu. Ada juga agnostik, kelompok yang tidak memiliki pemahaman tentang Allah dan merasa tidak perlu mengenalinya. Jadi dia nggak memiliki pemahaman tentang Allah dan dia juga merasa nggak, ya udahlah ya gitu. Jadi kayak bodoh amat lah. Nah, ini agnostik. Yang kelima ada deistik. Mereka tidak percaya bahwa Allah masih hadir dalam kehidupan manusia. Dan beberapa kelompok-kelompok lain yang nggak saya sebutkan, tapi 5 ini udah cukup menggambarkan, cukup cukup terkenal ya tentang kelompok-kelompok yang tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Allah yang esa. Oke. Nah ini habis nih closing statement. Jadi mungkin habis diskusi aja ya. Jadi kesadaran akan Allah itu harus disertai dengan kesungguhan untuk mengenal Allah. Kesadaran akan Allah harus disertai dengan kesungguhan untuk mengenal Allah. Nah, kesadaran akan Allah itu hanyalah perasaan bahwa ada satu Allah dan bahwa ia layak ditaati dan disembah. Sedangkan mengenal Allah artinya masuk ke dalam suatu pengenalan akan kebutuhan rohani kita yang dalam akan Allah. Sehingga kita datang untuk mempercayai dan menghormati Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita nggak cuma menyadari kalau Allah itu ada, tapi justru harus masuk ke dalam tahap mengenal Allah itu sendiri. Nah, karena ketika kita mengenal Allah, kita sungguh-sungguh menemukan inti atau tujuan kehidupan kita. Sehingga kita bisa mempercayai dan menghormati Allah dengan benar. Nah, itu sih kira-kira materi yang dipercayakan ke Davin ke saya. Gitu. Ini udah dibahas semua belum nih argumentasinya? Iya, udah. Udah ya, selesai berarti ya? Udah, saya.
Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya? Kayaknya nggak ada ya, masih jelas. Mungkin Atau nanti mau kali. ditambahin sesuatu? Yang mau nanya, mumpung jeda waktunya cukup banyak ya, ada 20 menitan ya kalau di rundown. Ada mungkin berkaitan topik kemarin juga bisa. Di chat ada pertanyaan. Saya bacakan. Ya. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan mendasar nggak antara agnostik, deistik, sama ateis? Karena Oke. kalau dilihat sekilas mirip-mirip. Oke. Nah, menurut pemahaman saya, kalau agnostik itu mereka nggak punya pemahaman tentang Allah. Jadi ya udah nggak ada pemahaman sama sekali tentang Allah. Dan justru mereka kayak merasa nggak perlu memahami itu. Jadi ya mungkin ibarat kata ya oke ada Allah misalnya begitu. Tapi mereka juga ya udah biasa aja begitu. Tapi kalau kaum ateis biasanya kelompok manusia yang justru lebih apa ya? Lebih menolak gitu. Lebih menolak atau menyatakan enggak, Allah itu pasti nggak ada. Jadi kalau agnostik lebih kayak ya udah bodo amat gitu, dia nggak mau cari tahu juga. Tapi kaum ateis kaum yang cukup, makanya kan sering banget kalau dalam perdebatan apologetika ya, yang nanya kan seringkali banyak banget yang kaum ateis gitu atau agnostik juga ada sih. Ya mereka manusia nggak percaya bahwa itu ada, jadi lebih terang-terangan begitu. Dan biasanya mereka bisa menunjukkan bukti-buktinya. Biasanya mereka bawa sains lah tentang apa, dari sains dibawa untuk menjadi bukti enggak ini memang Allah nggak ada, teori-teori yang ada lah seperti itu. Nah kalau deistik mereka nggak percaya bahwa Allah masih hadir dalam kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia hari ini tuh mereka nggak percaya, nggak mungkin Allah masih hadir sampai sekarang gitu. Jadi mereka mempertanyakan tentang keberadaan Allah. Jadi kayak ya udah kayaknya nggak ada di sampai sekarang nih, kayak udah paling ya kalaupun ada ya dulu, sekarang udah nggak ada begitu. Tipis-tipis sih memang gitu Leon kira-kira. Oke, Noel ada pertanyaan nih dari Noel ke personal chat. Kak, boleh tanya dong, kan PL dan PB itu mengapa sering diserang dengan kalimat pribadi Allah yang berbeda? Boleh bantu penjelasannya dong? Ya, memang ada, aduh gue lupa lagi pahamnya. Ada salah satu ini yang mengatakan, teori mana gitu, yang mengatakan bahwa Allahnya PL dan Allahnya PB itu berbeda. Padahal nggak demikian. Kan ada orang yang mengatakan, ada pandangan yang mengatakan bahwa ketika Yesus turun itu, baru nyata itu Allah. Jadi Allah tuh muncul di PB. Nah, Allah yang di PL itu bukan Yesus, jadi berbeda. Sebenarnya bukan demikian, tetap Allah yang sama. Nah, dalam hal ini memang seseorang itu harus mengerti soal Elohim Yahweh. Dari pengertian nama Elohim Yahweh nanti ngerti. Kalau memang ternyata dari dulu ada dua pribadi itu, pribadi dalam kesatuan itu. Ada Allah Bapa dan Allah Anak. Yang nanti waktu perjanjian baru muncul Yesus. Nah, kalau kita mengerti tentang doktrin Tritunggal, rasanya kita akan lebih bisa menjawab tentang ini nih. Kenapa pribadi Allah ya kok seolah beda? Padahal nggak beda. Kalau kita ngerti tentang Tritunggal. Gitu, Noel. Oke, gue mau tambahin dikit ya. Aku mau tambahin dikit ya. Oh ya, oke. Soal ala PL sama ala PB. Tadi kan Kak Joshua udah jawab dari sisi dogmatis ya, tentang Tritunggal ya. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan teman-teman yang sering diserang, itu kalau dibaca, PL itu lebih terkesan ya, ala PL itu jahat. Gitu. Orang baru buat dosa, baru berzina, ya, orang baru membunuh, itu langsung api dari langit itu turun. Begitu. Atau enggak yang kedua hukumannya, biasa dilempari pakai batu. Terkesan jahat. Gitu. Tapi giliran lihat Allah dalam PB, dalam wujud nyata Yesus Kristus itu beda. Baik banget gitu kan, penuh kasih karunia. Ketemu perempuan yang kedapatan berzina, Yesus tidak menghukum. Justru Yesus bertanya, adakah orang-orang yang menghukum engkau?
Jawab perempuan itu, tidak ada. Aku pun juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi terkesan kayak ada kontras ya. Kayak ada perbedaan ala PL, ala PB ya. Sebenarnya enggak juga. Prinsipnya Yahudi itu yang ditulis, prinsipnya orang Yahudi itu sama. Ya. Tentang Allah itu sama dari dulu sampai sekarang. Dan prinsipnya itu bisa dilihat dari tulisan Rasul Yohanes di 1 Yohanes. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. God is love ya. Itu prinsipnya Allahnya orang Yahudi. Gitu. Dan prinsip Allahnya orang Kristen juga, Allah adalah kasih. Nah, kita lihat bukti kasihnya Allah dalam PL itu di mana? Terkesan kayak jahat. Gampang. Kita bisa lihat dari kisahnya Allah dalam menuntun Israel, pertama keluar dari Mesir. Kedua, kisah Allah bagaimana tetap setia terhadap Israel yang seringkali berzina atau menyembah berhala ya, berzina kepada Allah lain dalam penyembahan berhala. Sampai akhirnya Israel mengalami pembuangan. Bentuk penghukuman Allah terhadap Israel di dalam PL, terutama yang pembuangan ke Babel, itu sebenarnya bentuk disiplin. Bukan karena Allah jahat, enggak. Dan faktanya Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan ketika Israel dibuang, ya, disitulah 400 atau 400 tahun kemudian dari zaman Maleaki, muncullah Yesus Kristus. Hadirlah Allah yang sejati dalam personifikasi Tuhan Yesus di situ. Jadi nggak ada bedanya. Oh, Allah PL jahat, enggak. Justru kita bisa melihat kasih setia Tuhan dalam PL. Makanya penulis Kitab Peratapan bilang apa? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Ya kan? Itu dalam konteks apa? Dalam konteks Israel dibuang ke Babel. Waduh, yang ditinggalin di kota Israel itu, yang ditinggalin di kota Yerusalem itu janda-janda, orang tua, ya, anak-anak perempuan, semua laki-laki yang muda-muda, yang hebat-hebat, yang kaya raya, semua dibuang ke Babel. Gitu. Tapi penulis Kitab Peratapan berkata, kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan. Kenapa? Karena janji Tuhan yang akan memulihkan Israel. Dan kita bisa lihat pemulihan itu terjadi ketika hadirnya Yesus Kristus di dalam Israel itu sendiri. Gitu. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Tapi gimana dengan penghukuman? Orang zaman PL langsung dihukum, api dari langit turun begitu, atau nggak ditimpukin batu. Ya. Sebenarnya nggak beda juga. Karena pada zaman PL belum ada penebusan. Jadi orang yang salah langsung dihukum saat itu. Zaman PB udah ada penebusan. Kristus sudah mati. Ya. Hukumannya kapan? Hukumannya nanti. Ketika Yesus datang untuk kali yang kedua. Nah, disitulah buat orang-orang yang tidak cinta Tuhan, orang-orang yang hidupnya nggak benar, disitulah mereka menimbun murka Allah. Itu yang Paulus katakan. Ya, jadi penghukumannya di situ. Sama? Jelas sama. Same. Beda? Nggak beda. Yang membedakan itu hanya sekedar kalau PL belum ada penebusan, hukumannya langsung saat itu. Tapi PB udah ada, ya hukumannya di kekekalan nanti gitu. Ya, jadi nggak ada bedanya ya. Nah memang terkesan beda. Tapi kalau kita selidiki lebih dalam dan kita lihat seperti ini, oh ternyata ala PL, ala PB itu sama gitu ya. Dan justru kita bisa melihat Allah yang adalah kasih itu bisa sangat nyata, sangat jelas itu di dalam PB. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu hadir di bumi ini. Ya, gambaran Allah yang tidak kelihatan, Tuhan Yesus hadir di bumi ini. Ya, itulah gambaran Allah PL. Jadi kalau mau lihat Allah PL, lihatlah PB sebenarnya. Nggak jauh beda. Ya, lihatlah PB. Itu. Ya. Oke, gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ada? Atau enggak mungkin nanti bisa langsung istirahat biar langsung masuk materi yang baru. Ya. Masih ada 15 menit nih. Ya. Masih ada 15 menit sebelum istirahat. Ada nggak yang mau tanya kira-kira teman-teman?
Itu bisa di hands out nggak sih? Handout apa tuh? Lalu juga masuk ke dalam bagian Bible ya, soal iluminasi. Oke, aku share dulu. Eh, Nah ini, untuk PowerPoint apakah udah kelihatan teman-teman? PowerPoint? Kelihatan bro, kelihatan. Oke, kelihatan ya, paham ya. Nah teman-teman, John Calvin, aku kutip dari seorang bapak reformasi, namanya John Calvin, Johannes Calvin. Ya, bukan Johannes Calvin Mofun, ini Johannes Calvin aja nggak ada Mofunnya, ya, gitu. John Calvin bilang gini ya, Yang ada orang motifnya kontemporer bro. iya itu kontemporer yang zaman ini ya, itu bapak reformasi pelayanan pelajar zaman ini, gitu. Kali ini reformasi gereja yang aku kutip ya. Nah, John Calvin atau Johannes Calvin itu berpendapat gini teman-teman. Orang yang berbijaksana itu adalah orang yang punya dua hal. Pertama, pengenalan akan Allah, dan yang kedua, pengenalan akan diri sendiri. Itu dua hal ini. Mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Jadi orang yang bijaksana, orang yang pintar, dia tahu siapa Allahnya, siapa yang dia sembah, kepada siapa dia harus taat. Dan dengan dia bisa mengenal Allah, ketika dia mengenal Allah, Sang Pencipta, maka otomatis dia akan mengenal dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa tahu diri kita lebih daripada Tuhan. Makanya biasanya kan kalau teman-teman ada yang ikut doa pagi sama Om Eras ya, beliau kan sering bilang ya, selidiki aku, kenalah aku, kami ingin mengenal diri kami sebagaimana Tuhan mengenal kami. Kenapa? Karena memang segala sesuatu dimulai dari Allah. Allah pencipta kita, dia yang lebih tahu kita dari diri kita sendiri. Nah, apa sih yang mau aku sampaikan? Yang mau aku sampaikan gini. Belajar mengenal Allah itu sesuatu yang penting, teman-teman. Karena ini kelas pertama dan aku yang ngajar, jadi aku mau sampaikan karena nanti teman-teman di pertemuan di kelas-kelas selanjutnya, mata kuliah selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan banyak sesuatu lagi yang teman-teman yang selama ini mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Dan mungkin nanti ada sesuatu, ada mata kuliah, ada mata pelajaran yang mungkin kayak terkesan bosan gitu, aduh capek atau nggak terlihat jelimet. Tapi teman-teman jangan nyerah, karena yang paling penting dalam hidup itu mengenal Allah ya, mengenal Allah. Nah ini salah satu sarana yang kita kasih teman-teman. Oke, kita masuk ke wahyu khusus. Wahyu umum udah dijelasin ya 3 minggu lalu, itu ada 3. Sebenarnya tadi sama Kak Joshua ada ditambahin 2 lagi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya. Nah, wahyu khusus kan ada yang lewat alam semesta, ada yang lewat moral ya, sikap hidup manusia, di mana ada manusia yang bukan orang Kristen, ada manusia yang nggak punya agama, tapi dia punya moral. Ya, ada hati gitu. Oh, jangan membunuh. Membunuh itu salah, perbuatan salah. Atau dari mana? Ini pasti wahyunya Allah. Allah yang mewahyukan diri, perintahnya, hukumnya kepada manusia. Gitu. Sehingga hukum-hukum yang manusia miliki secara umum ya, hukum umum ya, kayak jangan membunuh, mencuri gitu-gitu, itu ada dalam setiap hati manusia. Gitu. Nah, wahyu khusus. Pusat penyataan atau wahyu khusus ini adalah Tuhan Yesus Kristus atau kristosentris. Ya, kristosentrik atau kristosentris ya. Di dalam wahyu khusus ini memperjelas penyataan umum yang kabur. Ya, jadi wahyu khusus atau penyataan khusus ini sebenarnya lebih menjelaskan penyataan yang umum yang masih samar-samar mengenai Allah ya, dan menunjukkan hakikat dosa dengan jelas. Memberikan jalan keluar dari dosa dengan jelas dan yang berpuncak di dalam dan melalui pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam wahyu khusus ini, ya, pengenalan akan Allah ini makin jelas, teman-teman. Kalau misalnya wahyu umum melalui alam semesta, langit, bulan, bintang, manusia, struktur tubuh manusia, ya, di mana ada metabolisme manusia gitu ya yang luar biasa. Nah, melalui wahyu khusus ini namanya aja khusus. Spesial ya, berarti memang dikhususkan untuk orang percaya, sedangkan umum ini general untuk semua manusia, bukan hanya orang percaya, tapi orang non percaya juga, begitu. Nah, di sini makin jelas, tampak makin jelas, yaitu di mana bahwa Allah itu digambarkan sebagai Bapa yang mencari manusia berdosa sebagai anak yang hilang. Lukas pasal 15 ya, di situ dijelaskan.
dan menerima manusia berdosa menjadi anaknya. Ini melalui wahyu khusus. Di dalam wahyu khusus ini, hubungan Allah sama manusia itu diperbaharui di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena pusatnya Yesus. Ini pusatnya Yesus. Kita kalau mendekati Alkitab, belajar Alkitab, PL dan PB, harus melihat dari sudut pandang karya penebusan Allah dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau ada teman-teman yang udah, gue nggak percaya Yesus itu Tuhan, nah udah susah, kita udah beda. Udah susah. Nggak bisa, Yesus itu Tuhan, itu udah paling benar. Nah, di sini kita bisa melihat Allah yang menjadi manusia, menderita, mati ganti manusia, supaya manusia diselamatkan. Disinilah anugerahnya memungkinkan manusia yang sebenarnya musuh Allah, karena dosa menjadi kekasih hatinya. Ya. Kenapa kok dibilang musuh Allah? Dari Kejadian 3, manusia berontak. Hal kecil kok, jangan makan buah, tapi manusia makan buah. Nggak taat. Sikap tidak taat itu udah sikap pemberontakan. Ya, sama aja kan kayak misalnya kalau kita nonton film-film kerajaan. Ada yang pegawainya atau prajuritnya nggak taat sama atasannya. Udah, itu udah pemberontakan. Nah sama, intinya Adam dan Hawa itu kan jatuh itu karena pemberontakan mereka. Mereka jadi musuh Allah. Nah tetapi di dalam Yesus Kristus, ya ini pemberian Allah yang paling besar bagi manusia, bagi dunia. Ini anugerahnya. Yang kita yang tadinya musuh Allah ini diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan. Ada akses langsung. Makanya dalam PL, teman-teman kalau teman-teman perhatikan, dalam PL itu yang hanya bisa ketemu Allah, itu hanya orang suci atau imam. Itu pun ada setahun sekali. Nggak bisa. Kita yang awam nggak bisa. Nggak bisa. Butuh orang-orang khusus pilihannya. Siapa? Imam-imam, pendeta-pendetanya. Ya, dia membakarkan korban, dia yang jadi perantara antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia musuh Allah. Gitu. Tapi dalam PB enggak. Kematian Tuhan Yesus, ya tirai bait suci, ruang kudus, ruang maha kudus itu udah terlepas. Begitu. Itu menandakan apa? Sebenarnya yang pertama itu menandakan kita punya akses langsung ke Allah, nggak lewat imam itu. Tapi yang kedua itu menandakan apa? Pendamaian. Akses langsung itu manusia ke Allah. Ini sebenarnya merupakan pendamaian hubungan antara manusia dengan Allah. Gitu. Didamaikan. Makanya pengorbanan Tuhan Yesus itu harusnya teman-teman ya. Ini kita nyimpang ke doktrin keselamatan sedikit. Harusnya orang yang diselamatkan itu hidupnya, dia hidup dalam perdamaian dengan Allah. Ya bahasa teologinya hidup dalam perdamaian dengan Allah. Apa ya bahasa khotbahnya hidup sikap hidupnya sehari-hari ya menyukakan hati Allah. Itu bahasa khotbahnya. Tapi bahasa teologinya itu hidup dalam perdamaian dengan Allah. Begitu. Nah, jadi yang jadi kendala kalau Kristus sudah menebus tapi cuma hanya secara status manusia itu berdamai. Tapi dalam pelaksanaan hidupnya ternyata enggak. Nah, ini berbeda. Ya, ini enggak bisa. Nah, wahyu khusus itu punya berbagai macam sarana, teman-teman. Yang pertama itu kita melihat adanya vision atau penglihatan. Di dalam dan melalui penglihatan ini, Allah memperlihatkan diri atau menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah yang berpribadi, yang memiliki kehendak dan dapat bertindak sendiri. Di dalam Alkitab sering kita temukan bagaimana Allah menyatakan dirinya, kehendaknya, yaitu dengan cara yang dapat dimengerti. Perlu catat, perlu garis bawah, perlu diingat di hati. Ya. Allah menampakkan diri pada manusia, ya, itu dengan cara yang dimengerti manusia. Dengan cara yang dimengerti manusia. Makanya Allah anak, Tuhan Yesus turun menjadi manusia supaya apa? Supaya manusia bisa tahu, inilah wujud Allah. Begitu. Bisa bayangin nggak sih kalau Yesus turun jadi binatang? Jadi anjing, jadi gorila. Nggak ngerti. Manusia tidak paham. Begitu. Nggak mengerti. Makanya Allah datang ke bumi ini, Allah menyatakan dirinya, bahkan dalam perjanjian lama sekalipun Allah menyatakan dirinya, itu dengan cara yang dapat dimengerti manusia. Allah tidak terbatas atau kekal, sedangkan manusia itu terbatas, limited. Oleh karena itu cara penyataan Allah kepada manusia juga terbatas.
Ya, sekali lagi teman-teman, kita nggak mungkin bisa mengenal Allah secara utuh kalau bukan Allah yang menyatakan dirinya sendiri pada kita. Nggak mungkin. Siapa kita sih? Makanya kan kalau sampai hari ini ya, kalau aku sih masih percaya ya, ada yang dapat penglihatan. Penglihatan tuh kayak film gitu ya. Atau enggak mimpi ya, mimpi mimpi tapi itu berupa penglihatan juga, vision. Ada pesan khusus di situ yang mau Tuhan sampaikan. Gitu. Itu kan bentuk penyataan diri Allah yang sampai hari ini aku percaya itu ada, dan berapa kali aku pribadi pun ngalamin yang seperti itu gitu. Tapi ya itu, manusia terbatas, manusia nggak mungkin bisa memahami Allah seutuhnya gitu ya, karena dia tidak terbatas kecuali dia mewahyukan dirinya gitu. Dia mewahyukan dirinya, oh lewat mimpi, oh lewat penglihatan seperti ini ya, maksudnya Tuhan ini ya, yang Tuhan mau untuk aku lakukan ini ya. Seperti itu. Nah, dengan perkataan lain, Allah menyatakan diri kepada manusia dengan cara dan bahasa manusia. Nah, ini istilahnya antropomorfisme. Ya. Antropos, manusia, morfe itu bentuk. Jadi antropomorfisme, bahasa manusia dalam bentuk bahasa manusia. Dengan demikian, bahwa Allah berbeda dengan penyataan atau wahyu. Ya. Artinya tidak seluruh hakikat Allah itu dinyatakan. Ya, pribadi Allah beda dengan penyataan atau wahyu, itu beda. Tapi dari penyataan atau visi atau penglihatan itulah kita bisa mengenal Allah sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Tuhan berfirman dengan suara kepada manusia seperti kepada Musa, Daniel dan lainnya. Selain itu Tuhan juga menampakkan diri sebagai malaikat yang seringkali disebut malaikat Allah atau malak Yahweh. Jadi kalau teman-teman baca Perjanjian Lama, ada malaikat dan dia pengen dan dia itu menerima penyembahan manusia, itu adalah Allah, malak. Ya kalau dalam dogmatika kita, ya doktrin kita, itu siapa? Yesus dalam Perjanjian Lama. Itu Kristus. Malak, malak itu artinya utusan. Ya, pribadi ilah, sesuatu ilah gitu. Nah, yang kedua, alat-alat penyataan itu melalui nubuat. Ya, nubuat ini penting. Nubuat. Manusia mempunyai kemampuan berkomunikasi secara lisan yang tidak bersifat bendawi. Dengan perkataan lain, berkata-kata adalah salah satu kemampuan manusia dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Ya. Tuhan dalam berkomunikasi dengan manusia juga menggunakan komunikasi verbal. Nah, pernyataan verbal ini perlu dalam karya penyelamatan bagi umatnya. Mengapa? Karena hal ini merupakan kesatuan dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan penyelamatan. Contoh, tanpa pernyataan verbal, Abraham tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini berkaitan dengan zaman Perjanjian Lama, teman-teman. Zaman PL ya, umumnya nubuat itu banyak di PL. Kalau misalnya Allah tidak bernubuat, tidak berbicara kepada para hambanya, ya, karya penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus itu tidak akan ada. Abraham, gimana caranya Abraham bisa tahu dia harus pergi ke Kanaan? Allah berbicara. Gitu. Bagaimana caranya orang Israel bisa tahu mereka akan dipulihkan Tuhan ketika mereka dibuang ke Babel? Allah berbicara melalui para nabi, bernubuat. Begitu. Nah, melalui hal ini juga kita bisa melihat Allah itu Allah yang hidup, teman-teman. Allah itu Allah yang hidup. Dia bisa berbicara. Ya, jadi kalau ada teolog atau ada paham yang bilang Allah itu hanya zat, kalau bagi saya itu salah. Allah itu sesuatu yang hidup. Nah, kita pasti punya pengalaman masing-masing ya. Aku harap sih kita masing-masing punya pengalaman ini juga sama Tuhan ya. Punya pengalaman ini juga untuk kita tahu, oh Allah itu Allah yang nyata. Yesus itu beneran ada gitu. Nah, tapi kalau untuk bukti ilmiahnya seperti apa? Kasih tahu dalam Alkitab, Allah bisa berbicara. Gitu. Kepada para hamba-hambanya. Nah, selain berbicara secara langsung, Tuhan juga memberikan visi dan mimpi. Ya, ini yang tadi. Namun Allah juga menyatakan kehendaknya dengan cara yang tidak terdengar dan tidak terlihat, yaitu memberikan ilham yang menerangi jiwa. Ada satu kisah nabi ya yang bagus, yaitu Nabi Elia ya, Nabi Elia. Waktu Elia itu
dikejar-kejar sama Isabel, dia kan nyerah tuh. Akhirnya dia pergi ke satu tempat, saya lupa padang gurun atau mana gitu ya. Nah, dia tuh pengen mati, pengen bunuh diri. Sampai akhirnya Allah bilang, kamu jangan bunuh diri. Gitu. Dan tahu nggak apa? Ini menariknya ya. Khusus kisah Elia ya. Allah menampakkan dirinya itu dalam angin sepoi-sepoi loh. Bukan dalam kayak peristiwa Musa tiba-tiba ada semak berduri yang api semak semak api yang menyala-nyala gitu, bukan. Atau enggak lewat langit tiba-tiba gemuruh, ada guntur, tiba-tiba suara Tuhan berbicara, kayak Allah berbicara di sini, enggak. Tapi justru dengan angin sepoi-sepoi. Ketika suasana sejuk, adem, di situ Allah berbicara. Menerangi jiwanya Elia di situ. Menerangi jiwanya Elia. Dan kita bisa tahu inilah alat atau wahyu khusus itu. Nah, yang ketiga, alat atau wahyu khusus itu ya dalam Perjanjian Baru kita temukan dalam Bible atau Alkitab. Pertama kita temukan dalam kesaksian Kristus. Nah, tujuan utama penulisan Alkitab adalah supaya jemaat di segala tempat dan zaman itu memiliki dasar pegangan kepercayaan kepada Allah yang telah menyatakan diri dan kehendaknya. Alkitab itu adalah buah perbuatan Allah. Ya, bahasa Latinnya author primarius, pembuat utama atau pertama, yaitu Allah. Jadi kalau dibilang siapa yang menulis Alkitab? Allah, tapi melalui manusia. Gitu. Karena Allah menyatakan dirinya kepada manusia dan akhirnya ditulis. Dan hebatnya gini teman-teman, ini uniknya Alkitab kita ya. Jadi kalau bisa dibilang Kristen itu paling benar, menurut saya paling benar. Dari Alkitabnya aja udah kelihatan. Kejadian sampai Wahyu itu punya benang merah keselamatan. Itu yang pertama. Kejadian ditulis diyakini tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan Wahyu ditulis pada tahun 90 Masehi. Jadi ada rentang waktu 1500 tahun. Bisa bayangin nggak sih teman-teman? 1500 tahun ini teman-teman. Ditulis oleh berbagai macam penulis, ya. Ada yang kayak Petrus nelayan, Paulus itu akademisi, orang pinter, teolog pinter, Musa itu adalah seorang nabi, Daud itu raja, Salomo raja, ya. Siapa lagi? Markus itu bukan orang yang terdidik, Lukas seorang dokter, dan juga beberapa lainnya, Yesaya nabi dan punya murid-murid juga. Ini punya latar belakang yang beda-beda, tapi setiap kitab ini ketika dijadikan satu punya benang merah yang sama. Sejarah keselamatan dalam Kristus. Semua PL itu menubuatkan datangnya Mesias. PB menggenapinya dalam Kristus. Jadi luar biasa teman-teman. Terus yang kedua juga, kitab suci kita itu merupakan salah satu buku tertua yang ada di bumi ini. Dan Tuhan masih pelihara itu. Tulisan-tulisan Philo, sejarawan Yahudi, tulisan-tulisannya siapa tuh muridnya Sokrates, saya lupa lagi, filsuf muridnya Sokrates, kok bisa lupa ya. Dia punya murid lagi Aristoteles, ya tulisan Aristoteles, Plato, tulisan Plato, Aristoteles, itu nggak semuanya ada. Ya. Tapi Alkitab kita itu lengkap, teman-teman. Nah, itu tangan siapa sih? Kalau saya percaya itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan loh. Bayangin aja, bisa bertahan hidup bisa bertahan ada gitu ya selama 3000 tahunan. Lalu bukan cuma bertahan selama 3000 tahun, tapi dari kitab 1 sampai kitab terakhir, kitab pertama sampai kitab terakhir itu punya benang merah. Bayangin nggak sih waktu misalnya Musa nulis kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Pernah nggak sih Musa bakal kepikiran bahwa nanti itu akan ada seorang yang bernama Rasul Paulus yang akan menuliskan tentang surat-suratnya? Enggak kepikiran kan? Enggak ada. Enggak kepikiran, tapi kenapa bisa sama? Nah, ini campur tangan Tuhan. Ya. Jadi memang Allahnya orang Kristen di sini kita bisa tahu ini yang benar. Udah. Makanya kalau ada orang murtad gitu ya, pindah agama, itu sih udah nggak habis pikir. Itu nggak habis pikir. Nah, aku harap teman-teman juga bisa bagikan ini gitu ke pelayanan teman-teman masing-masing. Ya, terutama pelayanan pelajar. Karena kebanyakan anak sekolah yang berapa kali aku temuin, itu nggak ngerti yang gini-gini.
Sampai akhirnya demi ngelihat cewek cakep ya di sekolah atau enggak ngelihat cowok yang ganteng, dia rela tuh pindah agama gitu kan. Dan pacarannya nggak bener dan akhirnya ya udah ikut ke agama yang lain. Tapi kalau udah diajarin yang kayak gini, ya waduh, buka pikiran mereka, mereka nggak akan bisa main-main karena ini yang benar. Ini yang benar. Nah, bukti pekerjaan Allah dalam Alkitab ada dua bentuk, yaitu kesaksian Kristus dan kesaksian Roh Kudus. Yang pertama ini kita melihat kesaksian Kristus. Kewibawaan Kristus menuntut bahwa perjanjian lama diilhamkan oleh Allah. Ya, PL ini diilhamkan oleh Allah. Kesaksian Kristus tentang PL sangat jelas dan tegas. PL tidak berbentuk majemuk, melainkan tunggal, yaitu kitab suci. Ini Yohanes 10 ayat 35. Banyak yang menunjukkan di dalam PB bahwa Yesus adalah penggenapan dari PL dan tidak mengubah PL. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi di sini artinya menyempurnakan ya, dari bahasa Yunani-nya. Disempurnakan. Berarti ada yang nggak sempurna. Ya. Apa? Dalam PL nggak ada Kristus, belum ada penebusan. Makanya dia datang untuk menyempurnakannya. Nah, makanya kenapa Yesus banyak ngajar di bait Allah. Yesus tuh mau buka pemikiran orang-orang Yahudi. Gua nih, aku Mesias yang dijanji-janjikan yang di dalam perjanjian lama. Kenapa lu nggak percaya? Begitu. Kenapa lu nggak percaya? Aku Mesias ini. Aku datang untuk menebus umatku. Makanya berapa kali kan kalau kita baca Injil ya, ada percakapan-percakapan Yesus yang berbicara kepada orang buta, kepada perempuan Samaria kalau nggak salah ya. Dia bilang, percaya engkau Mesias itu, saat ini engkau bukan hanya melihat dia, tapi engkau sedang berbicara dengan dia. Yaitu mengacu dirinya sendiri. Jadi dia memperkenalkan dirinya, akulah Mesias yang dinubuatkan PL. Nah itu kesaksian Kristus di dalam Alkitab. Kedua, ya alat wahyu khusus Alkitab itu tentang Roh Kudus. Hanya dengan imanlah manusia dapat mengenal dan menerima Alkitab sebagai firman Allah. Iman melihat hakikat yang sebenarnya dari apa yang dilihat. Roh Kudus yang menanamkan iman dan mengerjakan di dalam diri orang percaya. Keyakinan ini adalah kesaksian Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa? Tuhan Yesus berkata, menuntun kepada segala kebenaran, roh kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Alkitab, firman Allah. Makanya teman-teman nggak bisa hidup benar, menurut aku ya, nggak bisa hidup benar, nggak bisa jaga hidup tanpa belajar Alkitab, tanpa baca Alkitab. Nggak bisa, cuma berdoa ngandelin Roh Kudus nggak mungkin bisa. Karena Yesus sendiri bilang roh kebenaran, menuntun pada kebenaran. Kebenaran apa? Pertama, Yesus itu kebenaran. Yang kedua, kita bisa tahu Yesus dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Nah, kalau kita ini dasarnya teman-teman. Makanya nanti kita bisa tahu bertobat itu perubahan cara berpikir. Ya kan? Cara berpikirnya diubah pakai apa? Pakai Alkitab. Roh Kudus tuntun. Gitu, Roh Kudus tuntun. Nah, Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan. Artinya apa? Bahwa di dalam Alkitab Allah menyatakan rencananya tentang tujuan bagi umatnya. Tidak cukup bila Alkitab hanya dilihat sebagai laporan atau kesaksian tentang penyataan yang telah terjadi dalam kurun waktu. Ya, nggak cukup. Oh, Alkitab itu buku sejarah. Alkitab itu bukan buku sejarah, tapi Alkitab itu lebih daripada buku sejarah. Bicara sejarah keselamatan manusia. Gitu. Makanya jangan heran teman-teman, kayak di Alkitab kok nggak banyak dicatat, ada beberapa kisah ya kok nggak dicatat tentang pemerintahan raja siapa gitu. Tahun berapa kok nggak dicatat. Ada beberapa kitab kan yang nggak dicatat. Kenapa? Karena memang Alkitab bukan buku sejarah. Ini buku iman. Iman kepercayaan kita kepada Kristus. Tapi di dalamnya termuat fakta-fakta sejarah. Gitu. Yang benar-benar itu nyata. Itu nyata. Ya. Buktinya apa? Kayak misalnya contoh ya, for example contoh, Kristus pernah hadir di bumi. Oh, catatan sejarah banyak mencatat. Philo, salah satunya Philo, sejarawan orang Yahudi di abad pertama, dia yang hidup di tahun 30 sampai sekitar tahun 30 sampai 60-an ya, Masehi ya. Sejaman dengan Rasul Paulus ya, tahun 100 hampir tahun 100 kayaknya ya.
itu mencatat bahwa Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu pernah ada. Sedangkan Philo ini bukan orang Kristen, dia orang Yahudi yang suka filsafat Yunani. Dan berbagai macam catatan sejarah lainnya yang ditulis bukan oleh orang Kristen tapi non Kristen. Gitu. Nah, tapi Alkitab ini bukan sekedar buku sejarah, melainkan sejarah keselamatan, buku iman. Iman kepercayaan kita kepada Kristus, dan di dalamnya ada fakta-fakta sejarah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini, apakah ada pertanyaan dahulu? Ada? Sebelum kita lanjut, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Oke, nggak ada ya. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung unmute, atau nggak lewat chat aja juga bisa. Oke. Nah, ini udah, kanon udah, otoritas Alkitab juga udah ya, cepat kemarin. Nah, kita masuk ke iluminasi Alkitab. Nah, iluminasi Alkitab ini artinya adalah Roh Kudus menerangi setiap orang yang ingin membaca dan menafsirkan Alkitab. Begitu. Melalui karya Roh Kudus dalam hati manusia, maka segala tulisan yang ditulis oleh para nabi dan para rasul di dalam Alkitab dapat dimengerti, dapat dipahami. Nah, jadi iluminasi ini berkaitan dengan peran Roh Kudus yang menerangi kita dalam membaca dan menafsirkan Alkitab. Iluminasi atau pencerahan dari Roh Kuduslah yang menyebabkan kata-kata dalam Alkitab itu bisa menjamah hati kita. Makanya kalau teman-teman pernah nggak sih baca Alkitab, tiba-tiba nangis. Jadi seakan-akan itu kata-kata itu berbicara ke kita. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Kalau aku pribadi pernah. Gitu. Nah, yang aku percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus yang menjamah hati manusia. Oleh sebab itu, bila kita membaca Alkitab, sering hati kita tersentuh bahkan sampai menangis dan seakan-akan firman itu menegur hidup kita. Nah, ini iluminasi. Roh Kudus menggunakan Alkitab untuk membawa kita pada kebenaran Allah yang menyelamatkan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, mulut Allah. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Alkitab akan menuntun kita kepada iman dalam Tuhan Yesus. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ya, Alkitab itu firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang dinyatakan kepada setiap para hamba-hambanya, para penulisnya. Jadi iluminasi kita bisa tahu ya, ini penerangan Roh Kudus. Penerangan Roh Kudus ya. Nah, tapi tahu dari mana Roh Kudus bisa menerangkan, bisa membantu kita gitu. Nah, makanya kalau orang udah nggak percaya Yesus Tuhan, udah punya niat tersendiri gitu ya. Misalnya dia baca Alkitab, niatnya udah buruk, niat hatinya motivasinya udah busuk, misalnya mau nyerang orang, mau apa gitu ya. Itu udah pasti Roh Kudus nggak akan tuntun. Nama aja Roh Kudus kan, Roh yang kudus, menuntun pada segala kebenaran. Berarti menuntun seseorang itu untuk menemukan firman, menemukan kebenaran itu, mutiara itu. Gitu. Makanya orang kalau baca Alkitab, belajar Alkitab, menafsirkan Alkitab tuh harus dengan sikap rendah hati. Sikap seakan-akan sikap kita tidak tahu apapun. Nah, ini penting. Apalagi teman-teman yang udah belajar, jangan sampai nanti teman-teman ngerasa baca Alkitab jadi biasa aja gitu ya. Kenapa? Karena udah tahu banyak. Jangan. Itu godaan itu selalu ada. Kalau aku pribadi selalu buat bahan pelayanan, buat khotbah, buat bahan ajar itu, kalau udah masuk ke teks Alkitab, udah nafsir ya, udah seakan-akan nggak tahu apa yang kita ini. Butuh kerendahan hati. Bukan berarti kita jadi bego dalam arti ya ini juga ya nggak mikir juga, itu salah juga, bukan seperti itu. Tapi sikap rendah hati yang mana kita pengen tahu maksudnya
ayat ini, perikop ini yang Alkitab ajarkan itu apa. Nah, percayalah nanti Roh Kudus tuntun. Kan kita belajar nih, bahan mentahnya kita belajar di sini kan. Ada pengantar PB, pengantar PL, ilmu tafsir, terus dogmatika. Dogmatikanya ada doktrin keselamatan, doktrin Tritunggal, doktrin Allah, doktrin Alkitab, ya kan. Nah, itu kan tools-toolsnya yang kita pakai untuk bedah Alkitab. Ya, ditambah dengan kerendah hatian kita, pasti Roh Kudus akan tuntun. Ya, apa yang tidak pernah kita ketahui tentang firman-Nya akan menjadi diketahui. Ya. Tanpa Roh Kudus, teman-teman, huruf-huruf dalam Alkitab itu hanyalah merupakan huruf-huruf mati. Tetapi dengan Roh-Nya Allah memberi kehidupan, kuasa dan terangnya pada firman yang tertulis itu yang kemudian mengubah kehidupan manusia. Ingat, Roh Allah itu roh yang menghidupkan. Manusia hidup karena apa? Karena Roh Allah dihembuskan. Ya, jadi Allah itu sumber hidup. Jadi kalau teman-teman mau dapat hidup, datang pada Allah, datang pada Yesus melalui apa? Firman-Nya. Mau dapat hidup, datang sama Alkitab. Maksudnya apa? Belajar. Kamu akan mendapatkan hidup. Hidup apa? Hidup kekal. Hidup itu bukan bicara hidup fisik, tapi kualitas hidup, kedalaman hidup manusia itu ada di dalam Alkitab. Ya. Makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman belajar teologi agama-agama gitu ya, teman-teman bisa bandingkan keunikan Alkitab itu lebih daripada kitab suci yang lain. Bisa jelas-jelas bisa dibandingkan. Bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Yang mana kita percaya ini satu-satunya yang benar bagi kita. Jadi peran Roh Kudus untuk memberi iluminasi atau penerangan dan penafsiran ilahi pada firman tertulis itu tidak bisa ditiadakan atau digantikan dengan apapun. Hanya dengan pencerahan atau iluminasi Roh Kuduslah kita dapat mengerti kehendak Allah. Dalam hal inilah kita mulai belajar berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dimulai dengan membaca atau mempelajari Alkitab. Tidak mungkin ada konflik atau pertentangan antara kesaksian Roh Kudus dengan Alkitab. Ya, nggak mungkin. Karena Tuhan berbicara pasti sesuai dengan firman-Nya. Seseorang dapat salah mengartikan bimbingan ilahi atau salah menafsirkan Alkitab. Tetapi bimbingan Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan bimbingan Alkitab. Sebab Roh Kuduslah yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Roh Kudus tidak akan mewahyukan atau menyingkapkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Oleh karena itu, suatu ajaran atau doktrin yang bertentangan dengan Alkitab, menyimpang atau tidak selaras dengan Alkitab, tidaklah datang dari Roh Kudus. Nah, ini kan kita sering tanya, akan mikir, kan, tolak ukurnya apa? Biasanya udah jelas kalau dia udah tidak mengaku Yesus Tuhan, begitu, itu udah pasti bukan dari Roh Kudus. Terus mengajarkan uang, cinta uang, itu udah pasti bukan dari Roh Kudus. Karena Tuhan udah mengajarkan musuh terbesar Tuhan apa? Mamon. Ya, musuh terbesar Tuhan itu mamon, uang. Jadi kalau ada yang menafsirkan, saya dapat hikmat dari Tuhan, misalnya pendeta ya, kita harus kasih perpuluhan atau buah sulung, itu kita layak bilang dia sesat. Gitu. Karena cinta uang itu mamon. Gitu. Nah, terus gimana dengan doktrin yang berbeda-beda? Ya. Nah, dalam hal ini saya cuma bisa bilang inilah keanekaragaman teologi. Gitu. Dan yang kedua, yang saya pahami teman-teman, waktu kita meninggal, pasti nanti penghakiman seorang pengajar, ya, itu pasti dilihat dari isi ajarannya itu apa. Selain daripada sikap hidupnya pasti ya. Kan dia lebih berat, pengajar itu lebih berat. Yang pasti perbuatannya dan juga isi pengajarannya itu apa. Ya, kalau misalnya isi pengajarnya udah nggak mengaku Yesus Tuhan, menyesatkan orang Kristen, ya terus juga mengajarkan uang, udah pasti orang itu akan tertolak oleh Tuhan. Tapi mungkin dalam hal misalnya Tritunggal ya. Oh, ada yang bilang Yesus itu setara sama Bapa. Ada yang bilang Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus. Kalau yang saya pahami, ya kan itu kan masih misteri ya. Dan banyak perdebatan gitu ya. Ya, kalau yang saya pahami misalnya kita belajar, kita mengakui contoh. Ini contoh ya, contoh. Misalnya kita pegang Yesus itu setara dengan Bapa. Tapi ternyata waktu kita meninggal itu salah. Nah, yang saya pahami, Tuhan nggak mungkin lihat yang di situ. Ya. Karena kita kan juga belajar dengan polos kan, dengan tulus. Kecuali kalau niat kita udah buruk.
niat kita udah buruk, pengennya nyerang orang gitu. Kan dimulai dari hati. Dari hati. Nah, yang saya pahami sih gitu. Nggak mungkin lah Tuhan jahat tiba-tiba, oh karena kamu salah doktrin ini, menurut kamu saya setara sama Bapak, kamu neraka. Menurut saya nggak mungkin gitu. Tapi kalau udah mengajarkan cinta uang, ya udah Yesus bukan Tuhan, lalu menjelekkan Yesus, itu udah pasti. Itu api kekal deh. Itu udah pasti. Udah nggak mungkin. Dan ditambah sikap hidupnya pasti ya. Gitu. Nah, tafsir atau penafsiran Alkitab. Ini kita masuk sedikit sekilas saja. Nanti kan ada mata kuliahnya tentang hermeneutik, ya. Pertama, di dalam ilmu teologi, bila seseorang ingin mengerti isi Alkitab, maka mereka harus mempelajari ilmu hermeneutik. Ilmu hermeneutik ini disebut sebagai ilmu tafsir atau interpretasi. Ya, berikut ini adalah beberapa prinsip penting dalam menafsir. Pertama, menafsirkan suatu perikop itu secara historis. Historis itu sejarah. Dalam hal ini kita harus mempelajari konteks tempat, ya, konteks tempat, waktu, maksud penulisan perikop, dan maknanya bagi para pembaca pertama atau jemaat mula-mula. Konteks tempat. Teman-teman kalau baca Alkitab kan biasanya ada tuh ya ditulis ya, misal ya, pada musim dingin, Yesus berada di bait Allah tepatnya di Serambi Salomo. Itu kita garisin. Musim dingin, Serambi Salomo. Nah, kita bisa cari di internet Serambi Salomo tuh kayak gimana. Oh, ternyata ketahuan Serambi Salomo tuh di pinggir-pinggirnya banyak tiang-tiangnya. Berarti posisi Yesus ngomong di sini. Ini peristiwanya di sini gitu. Lalu dia ketemu siapa? Oh, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Lalu pada saat itu hari apa? Oh, hari Sabat. Ada apa hari Sabat? Hari Sabat nggak boleh bekerja. Hari Sabat nggak boleh menyembuhkan. Gitu. Dan ternyata kita lihat di situ Yesus menyembuhkan. Menyembuhkannya bukan hanya di luar, tapi di Serambi Salomo, di Bait Allah. Nah, kita bisa ngerti, oh pantesan orang-orang Yahudi itu marah ya sama Yesus ya. Begitu. Nah, itu terus maknanya apa untuk pada waktu itu? Nah, nanti akan lebih dalam belajar di ilmu hermeneutik, ilmu tafsir. Nah, udah ketemu makna aslinya, baru deh implikasi buat kita itu apa. Yang kedua, menafsirkan suatu perikop secara gramatis. Kita harus berusaha mengerti makna kata-kata yang digunakan, konstruksi kalimat, dan tata bahasa yang dipilih penulis. Ini kita cepat aja ya teman-teman, biar nanti habisnya tanya jawab. Yang ketiga, menafsirkan suatu perikop secara kontekstual, ya sesuai konteksnya. Kita harus melihat pasal sebelum dan sesudahnya. Membandingkan dan menafsirkan suatu perikop dengan perikop lain, suatu teks dengan teks lain. Contoh, ya. Misal kita baca kisah tentang pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Ya dalam Matius pasal 5 itu kan ada ya, 4 atau 5, 4 ya, 4 Matius pasal 4. Nah, Injil Matius itu kan dengan Injil Markus Lukas itu sama, dibilangnya Injil sinoptik yang cerita-ceritanya hampir mirip. Jadi waktu kita baca dari Matius gitu ya, kita bandingin dengan dari Markus, di Markus pasal berapa. Kita bandingin dengan Lukas. Nanti kita bisa ngerti, oh pemanggilan murid Yesus yang pertama ternyata begini ya. Kita bisa kaitkan, kita bisa hubungkan. Gitu. Atau enggak, misalnya kita bingung terhadap satu ayat. Coba lihat ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, ceritanya tentang apa. Ini konteks dekat. Lalu dilihat lagi secara konteks jauh. Ya, kitab-kitab yang lain dengan penulis yang sama. Misal di surat Paulus yang di Roma gitu ya. Kita bingung sama ayat ini. Lihatlah di pasal sebelum, pasal sesudah. Kalau nggak masih bingung juga, coba lihatlah di tulisan Paulus yang lain. Nah itu. Atau enggak yang kedua, ya carilah Alkitab bahasa Inggris. Ya, lalu dibandingkan. Maksudnya dengan Alkitab bahasa Inggris. Keempat, melihat bahasa asli dari Alkitab. Nah, PL dalam bahasa Ibrani, PB dalam bahasa Yunani. Kelima, nah kita mempelajari hasil tafsiran dari penafsir lain yang percaya akan otoritas Alkitab dan ditandai dengan integritas pribadi dan kehidupan rohani yang baik. Ya, jadi mempelajari dari teks-teks di Alkitab. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Karena waktu udah habis. Adakah yang mau bertanya?
Bagaimana? Salam bro, tadi ketinggalan prinsip Ya, 1 sama kedua. Tolong oke. ditampilin lagi dong. Prinsip 1 sama kedua ya. Iya. Nah, ini dia, menafsirkan Alkitab sesuai dengan perikop secara historis, lalu secara gramatis. Ini Gitu. sama kayak pelajarannya Pak Henry waktu itu ya, Vin, ya, kalau nggak salah ya. Betul, sama. Nah, nanti penafsiran sama Pak Handri lagi. Nah, itu lebih dalam lagi, itu ada 6 pertemuan kan. Itu dijelasin lagi nanti cara-caranya. Itu lebih keren lagi sama beliau. Nah, ini kulitnya aja karena termasuk ke doktrin Alkitab kan. Nah, ini ada Bro, ini pertanyaan. kan kita ini belajar hermeneutik nanti kan. Iya, Tujuannya untuk jadi pengetahuan umum aja atau kita memang dilatih untuk bisa menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab? Oh, pasti ada latihan-latihannya itu. Pasti sampai menafsir lah. Nggak mungkin cuma pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum mah sayang banget. Waktu di pemuda itu, Vin, sampai menafsir ada misalkan kitab apa gitu. Kitab apa itu Nah, biasa dikasih tuh kayak gitu. iya, modelnya sama kayak begitu. Cuman ini kita lebih banyak lagi nanti 6 pertemuan dan lebih bersifat kelas. Kita Yunani Ibrani ada juga nggak sih, bro? Gue lupa deh. Kalau itu belum aku masukin ya. Mungkin nanti kita lihat ke depan ya gimana ya. Terus hermeneutik kan butuh itu kan terkait gramatikal tadi. Nah, kita paling nanti pakai Alkitab yang bahasa Inggris, yang mendekati bahasa Yunani atau Ibrani. Gitu. Karena pertimbangan Yunani Ibrani itu dalam 6 pertemuan itu nggak akan keburu. Itu pertama. Dan yang kedua, itu butuh effort banget. Sementara teman-teman di sini kan ada yang kerja, ada yang kuliah, sekolah, itu pertimbangan kedua. Itu pasti bakal capek banget, teman-teman. Tapi nanti akan dipertimbangkan lagi, apakah nanti dalam 1 tahun nih udah kelar, nanti apakah akan dibikin lagi yang Yunani Ibrani atau bagaimana gitu. Berarti ini benar-benar dilatih ya, bukan kita mengacu pada satu tafsiran atau dua tafsiran tertentu. Kita benar-benar tafsirin. Betul. Oke. Betul. Cukup. Thank you, bro. Oke, ini pertanyaan dulu ya. Oke. Persamaan dan bedanya bimbingan Roh Kudus dan bimbingan Alkitab itu gimana, Kak? Bimbingan Alkitab itu maksudnya gini. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu prinsip-prinsipnya gitu. Bimbingan Roh Kudus itu kan penerangan ya. Pernah nggak sih teman-teman kayak misalnya ketemu ide gitu, lagi baca Alkitab tiba-tiba ketemu ide. Oh, maksudnya begini ya. Oh, maksudnya begini ya. Maksud ayat ini begini ya. Gitu. Nah, itu bimbingan Roh Kudus. Itu bimbingan Roh Kudus. Ya. Jadi pasti akan di-compare. Gitu, dan selalu bersamaan. Gitu. Itu tuntunan daripada Roh Kudus. Itu. Kak Davin boleh next ke yang lain nggak? Oke, udah selesai materinya ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Berkaitan ini? Sebenarnya masih ada sih ya soal apa? Tadi sempat Kak Joshua singgung tuh sedikit tentang teori-teori deistik ya, deistik, ateis gitu-gitu ada sebenarnya. Cuma langsung aja pertanyaan. Yang dimaksud dengan Allah yang hidup itu bagaimana? Berbentuk zat, maksudnya berbentuk itu apa ya, Kak? Begini, Allah itu adalah roh. Ya, Yesus itu bilang Allah itu roh. Ya. Jadi apakah kita bisa melihat Allah? Ya enggak, kecuali Allah menyatakan dirinya. Dan Allah menyatakan dirinya itu dalam bentuk yang manusia pahami. Ya, kalau di Alkitab dalam bentuk Yesus Kristus itu yang terbesarnya gitu ya, penyataan diri Allah yang paling besar. Nah, kalau dalam zaman sekarang kan kita bisa lihat kesaksian orang ya. Ya kayak misalnya ketemu, oh ya sebuah sosok ilahi gitu ya, berbentuk kayak orang, tapi kita nggak bisa lihat mukanya. Mukanya diselimuti cahaya gitu. Tapi kita bisa lihat kakinya berlobang paku. Ya, itu. Dia bukan zat, Allah itu bukan zat. Ya, tapi dia pribadi yang benar-benar nyata. Pribadi yang benar-benar nyata. Ya, berbentuk apa? Ya kalau kita
kalau dari kita ya pasti berbentuk ya seperti Yesus, manusia. Sorry, bukan manusia, bentuknya itu bentuk yang bisa dipahami manusia. Gitu. Itu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut ya alami Tuhan sendiri. Gitu kan nggak bisa dijelasin kan. Pengalaman saya sama pengalaman teman-teman pasti beda. Gitu. Ada lagi? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sebelum saya tutup kali ya, nanti ditutup. Oke, kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Biar bisa langsung. Oke, gimana Bro Obed, ada pengumuman sebelum gua tutup terakhir mungkin? Nggak ada sih. Itu aja. Nggak mau kasih kesimpulan atau apa? Kalau nggak ada berarti langsung ke WL. Oke teman-teman, thank you banget buat kelasnya. Pertama, diingetin lagi teman-teman jangan merasa bosen ya, terus capek ya. Untuk mengenal, kalau kita PDKT aja sama cowok atau cewek, kita pasti giat banget kan, nge-stalkernya, cari taunya gitu. Nah ini kita mengenal sang pencipta yang menciptakan kita. Jadi jangan sampai kita tuh kayak anggap sepele dan males lah gitu. Ini sang pencipta. Yang mana waktu nanti kita meninggal ya teman-teman, kita ketemu dia, bukan ketemu orang yang kita cintai gitu, atau ketemu orang tua kita, papa mama kita, enggak, dia dulu gitu. Kita ketemu dia. Jadi harusnya kita bisa memberikan waktu kita lebih banyak untuk Tuhan. Karena Tuhan udah memberikan hidupnya kan untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ya, belajar teologi itu pasti menyenangkan ya, memuaskan rasio atau pikiran kita. Tapi lebih daripada itu, teman-teman, ya, belajar itu harus diterapkan dalam hidup sehari-hari dan dialami. Karena ilmu teologi itu ilmu yang abstrak. Ya, ilmu yang abstrak. Kenapa? Karena objeknya Allah. Nah, kalau kamu mau nggak abstrak, ya alami. Gitu. Makanya kalau saya pribadi sih punya pendirian ya. Belajar itu harus kuat, belajar teologi. Tapi satu sisi waktu berdoa itu juga ada. Apalagi yang pengajar harusnya tuh tiap hari ada setengah jam sampai 1 jam minimal ya buat berdoa. Ya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan yang terakhir berjaga-jaga karena lawanmu si iblis ya. Teman-teman ingat, setan itu bukan menyerang orang yang Kristen yang biasa-biasa. Pasti setan menyerang orang-orang Kristen yang menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Gitu. Teman-teman jangan berpikir gue udah belajar teologi, udah bebas dari dosa, setan gak bisa sentuh, enggak. Ada sedikit kesaksian teman-teman. Ya, tahun lalu itu ada sebuah pendeta, ya lulusan teolog besar juga di dunia. Terkenal dia bapak apologetika di dunia. Ya, tapi ternyata isunya begitu dia meninggal, dia udah meninggal, tapi ketika dia meninggal skandalnya baru kebuka. Ya, skandalnya ternyata dia main perempuan, bahkan sampai perkosa jemaat. Ya. Bahkan kepijat plus-plus juga gitu. Ini orang hebat ya. Ini Bapak Apologetika Indonesia. Apologetika tuh yang membela iman Kristen. Wah, dia jelasin dari kekristenan tentang Hindu, Buddha, Islam, dia jelasin. Tapi ternyata ya namanya manusia rapuh dan ternyata ya begitu hidup dalam dosa. Jadi jangan teman-teman pikir udah belajar teologi, udah iblis takut, terus ya teman-teman bebas dari dosa. Enggak. Ya, itu pentingnya berjaga-jaga, teman-teman. Karena orang yang belajar teologi pun juga bisa ditolak Tuhan. Nah, jangan sampai kita tertolak. Itu yang harus diingat ya. Kan kalau kita belajarnya mantap, ya waktu belajarnya mantap, waktu merenungnya baik, jam doanya baik, sikap kita baik, percaya deh khotbah kita pasti baik banget. Wah, itu luar biasa sih. Ya, gue masih belajar juga ya, gue belum sempurna ya. Jadi kalau teman-teman lihat aku ada salah juga ya, saling menerima juga kita. Semua di sini pun juga sama. Saling menguatkan. Itu aja. Thank you teman-teman. Oke, ini nyanyi satu lagu ya? Kayaknya nggak cukup deh, langsung doa aja bro. Hah? Oh, langsung doa aja ya? Ya. Oh ya udah deh, langsung Minta doa tolong deh. bro sekalian. Ya udah, mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Mari kita